Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abian Belfavisia, NIM 120230034. Saya berasal dari TPB 21, Prodi Teknik Geomatika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Adapun penjelasan dari apa itu pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan suatu hal, baik bentuk fisik maupun sifat dari induk atau orang tua, kepada keturunannya. Adapun ilmu yang mempelajari pewarisan sifat disebut genetika. Pewarisan suatu sifat dimulai dari bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab pada penurunan ini adalah inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Kromosom ini berupa benang-benang halus yang berguna sebagai pembawa sifat keturunan. Lalu, di dalam kromosom terdapat substansi yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen ini mempunyai fungsi sebagai penentu sifat suatu makhluk hidup. Selanjutnya, sedikit penjelasan tentang hukum Mendel. Hukum Mendel adalah hukum yang mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan atau dikemukakan oleh Gregor Johann Mendel. Hukum Mendel terbagi atas dua. Hukum Mendel pertama disebut juga hukum segresi atau pemisahan, yaitu kaidah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Lalu, hukum Mendel 2 disebut juga hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas, yang menyatakan setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Baiklah, adapun tugas yang akan kita kerjakan pada video kali ini adalah, setelah kita mengetahui apa itu pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel, amatilah keluarga yang ada di rumah. Yang pertama, amatilah bentuk garis rambut apakah membentuk garis V atau garis lurus. Yang kedua, amatilah apakah lobus telinga melekat atau bebas. Yang ketiga, buatlah pohon silsilah berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Macam-macam bentuk garis rambut. Gambar A. Gambar A merupakan garis rambut yang berbentuk V atau disebut juga widow's peak. Gambar B itu merupakan garis rambut yang berbentuk lurus atau disebut juga straight hairline. Macam-macam bentuk lobus telinga. Gambar A. Gambar A merupakan bentuk lobus telinga yang menggantung bebas atau disebut juga free earlobe. Gambar B merupakan bentuk lobus telinga yang melekat di kepala atau disebut juga attached earlobe. Selanjutnya, pohon silsilah dari bentuk garis rambut. Sebelum itu, saya akan memberitahu maksud dari W kecil. Itu merupakan garis rambut yang tidak berbentuk V. Lalu, untuk W besar merupakan garis rambut yang berbentuk V. Baiklah, pohon silsilahnya dimulai dari ayah saya. Ayah saya memiliki bentuk garis rambut yang tidak berbentuk V, maka dilambangkan dengan W kecil. Selanjutnya, ibu saya. Ibu saya juga memiliki bentuk garis rambut yang tidak berbentuk V, maka dilambangkan juga dengan W kecil. Lalu, keturunan dari mereka, yaitu saya dan adik saya, juga memiliki garis rambut yang tidak berbentuk V, yang dilambangkan dengan W kecil. Berikut, ini merupakan hasil persilangan gametnya. Hasil persilangan ayah dan ibu saya adalah ayah W kecil dan ibu juga W kecil. Jadi, hasil persilangannya menunjukkan 100% W kecil. Dan bisa disebut juga hasil persilangannya yaitu genotip 100% W kecil. Dan memiliki fenotip 100% yaitu tidak berbentuk V. Kemudian, pohon silsilah untuk bentuk dari lobus telinga. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu H besar. H besar merupakan lobus yang menggantung bebas. Sementara H kecil merupakan lobus yang melekat di kepala.
Baiklah, dimulai dari ayah saya. Ayah saya memiliki bentuk lobus telinga yang menggantung bebas dan bisa dilambangkan sebagai H besar H besar. Lalu, ibu saya juga memiliki bentuk lobus telinga yang menggantung bebas. Maka dari itu, lambangnya adalah H besar H besar. Jadi, keturunannya yaitu saya dan adik saya juga memiliki lobus yang menggantung bebas atau dapat dilambangkan sebagai H besar H besar. Dan inilah hasil dari persilangan gametnya. Hasil persilangan ayah dan ibu saya adalah ayah saya yaitu H besar H besar atau disebut juga lobus menggantung bebas, dan ibu saya H besar H besar yang disebut juga lobus menggantung bebas. Jadi, dari persilangan itu menunjukkan 100% genotip H besar dan H besar. Lalu memiliki fenotip 100% bentuk telinga yang membentuk lobus menggantung bebas. Jadi, pohon pewarisan sifatnya adalah ayah saya, yaitu W kecil dan H besar H besar. Lalu ibu saya W kecil dan H besar H besar. Lalu selanjutnya keturunannya saya dan adik saya juga memiliki lambang W kecil dan H besar H besar. Jadi, kesimpulannya adalah untuk bentuk garis rambut, saya dan adik saya membawa sifat dari kedua orang tua. Karena kedua orang tua saya membawa alel bersifat resesif, sehingga keturunannya membawa alel resesif juga, yaitu garis rambut yang tidak berbentuk V. Selanjutnya, dari pengamatan bentuk lobus telinga, bisa disimpulkan bahwa saya dan adik membawa sifat dari kedua orang tua yang memiliki sifat dominan, atau free earlobes, sehingga sifat itu menurun ke saya dan adik saya, yang artinya lobus telinga saya dan adik menggantung bebas. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.